Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Eriani Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan decision support system terkait aplikasi jasa medis dokter sebagai upaya pencegahan turnover di Rumah Sakit X Surabaya. Untuk problem rationally dari DSS ini, yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan niat karyawan untuk keluar dari pekerjaannya, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Tingginya turnover tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga memiliki efek pada kualitas pelayanan pasien, karena penurunan kepuasan kerja, produktivitas, dan potensi kelelahan anggota karyawan yang tersisa. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi di layanan kesehatan untuk dapat memprioritaskan strategi yang efektif untuk mengurangi niat karyawan untuk keluar dari organisasi tersebut, dan juga dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mempertahankan pemberian layanan kesehatan yang berkualitas. Untuk problem statement-nya dari DSS ini, yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang tidak efektif di rumah sakit dapat meningkatkan niat karyawan untuk keluar, yang dapat berdampak negatif pada kualitas layanan kesehatan dan kepuasan pasien. Tingginya turnover karyawan disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam praktek medis, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan sistem perhitungan jasa medis dokter yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan, kepuasan kerja, dan komitmen karyawan, serta mengurangi niat untuk meninggalkan organisasi. Tujuan dari DSS ini yaitu untuk meningkatkan kepercayaan, kepuasan kerja karena adanya transparansi dalam komunikasi dan praktik medis. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dengan adanya transparansi dapat memastikan bahwa semua karyawan merasa diperlakukan secara adil. Dan tujuan yang ketiga dapat meningkatkan pemahaman dan kolaborasi di dalam lingkungan medis dengan adanya transparansi dalam komunikasi antara dokter dan manajemen atau antara dokter dan pasien, serta dapat mempengaruhi tingkat stres dan beban kerja. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk membantu dalam mengelola konflik dengan lebih efektif. Jadi ketika masalah atau konflik ditangani secara terbuka dan adil, kemungkinan frustasi dan ketidakpuasan yang dapat menyebabkan turnover retention dapat diatasi. Dan tujuan yang kelima, untuk meningkatkan motivasi dan komitmen dokter yang bekerja di rumah sakit. Untuk manfaat dari DSS ini yaitu yang pertama, DSS dapat menganalisis kinerja karyawan secara real time. Kemudian membantu manajemen untuk mengidentifikasi karyawan yang kinerjanya baik dan memberikan penghargaan yang sesuai. Kemudian manfaat yang kedua yaitu aplikasi ini dapat membantu dalam perencanaan dan penjadwalan tenaga kerja, memastikan bahwa staf cukup dan mengurangi beban kerja yang berlebihan yang dapat menyebabkan stres dan turnover. Kemudian manfaat yang ketiga, DSS ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, dapat memberikan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan karir yang dapat meningkatkan kepuasan kerja dari karyawan tersebut. Dan manfaat yang ketiga, sistem ini dapat digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai lingkungan kerja dan kepuasan mereka, memungkinkan manajemen untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Kemudian manfaat yang kelima yaitu DSS dapat membantu dalam menganalisis data terkait masalah interpersonal dan konflik di tempat kerja, memberikan solusi yang tepat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Kemudian manfaat yang keenam, DSS dapat membantu manajemen memahami penyebab di balik keluarnya karyawan tersebut dan dapat menyusun strategi untuk mengatasinya. Dan manfaat yang ketujuh yaitu DSS dapat membantu dalam perancangan program yang mendukung keseimbangan dalam kerja sehingga lebih baik. Berikut merupakan main corners dari masalah yang terdapat di rumah sakit, yaitu adanya turnover intention dari karyawan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepuasan kerja, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan juga faktor eksternal. Di mana dalam budaya koordinasi ini diperlukan profesionalitas, kemudian keterbukaan dan transparansi, dan juga dibutuhkan juga ketaatan terhadap peraturan, di mana keterbukaan dan
keteraturan ini dibutuhkan komunikasi internal dan juga prosedur yang ada dalam internal rumah sakit, serta butuh juga adanya teknologi informasi sebagai sarana untuk berkomunikasi di internal rumah sakit. Sehingga perlu dibuatkan suatu aplikasi untuk jasa medis sebagai wujud transparansi dalam perhitungan jasa medis dokter. Dan ini adalah mind map dari DSS. Yang pertama untuk inputnya ada input, proses, kemudian output, serta feedback. Inputnya itu berupa kebijakan, kemudian jumlah pasien yang dilayani, tenaga medis yang melakukan pelayanan, jenis tindakan, jumlah tindakan, daftar tarif, dan juga dari KPI penilaian kinerja. Kemudian untuk prosesnya sendiri dilakukan pengukuran KPI, kemudian perhitungan jasa medis, serta analisa beban kerja. Kemudian yang untuk outputnya sendiri, DSS ini dapat memunculkan jumlah jasa medis yang diterima oleh dokter, kemudian hasil penilaian kinerja dari dokter tersebut, kemudian dapat muncul juga laporan beban kerja dan laporan tindakan dan pelayanan setiap tenaga medis. Dan feedbacknya dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja dari laporan yang terlihat, kemudian juga dapat melakukan evaluasi jumlah kunjungan yang dilayani oleh dokter, kemudian evaluasi dari jenis dan jumlah tindakan yang dilayani oleh dokter. Berikut merupakan influence diagram yang terdiri dari beberapa elemen seperti dokter, jenis layanan, kebijakan BPJS, peraturan pemerintah, rule engine, pelaporan dan validasi, kontrak spesialis, kategori pasien, transparansi dan audit, serta kebijakan rumah sakit, di mana elemen-elemen tersebut saling terkait untuk mendukung implementasi atau pelaksanaan dari DSS tersebut. Berikut merupakan flowchart dari DSS, di mana dimulai dari login, kemudian user input username dan sandi, kemudian muncul tampilan menu utama, di mana ada dua menu, yaitu menu layanan dan jasa medis. Untuk melihat jasa medis, kita masuk ke menu jasa medis, kemudian user untuk memilih ada rawat inap dan rawat jalan. Apabila memilih rawat jalan dan rawat inap, kemudian user menginput tanggal dan jam yang akan diketahui untuk jasa medis atau layanan yang telah dilakukan, dan kemudian sistem akan menampilkan pilihan menu untuk pasien umum, BPJS, atau keduanya. Dan apabila untuk pasien BPJS, dari DSS tersebut, aplikasi tersebut akan memunculkan proses dari klaim BPJS tersebut sampai mana, apakah dia sudah lolos klaim atau pending. Kemudian barulah muncul laporan untuk jasa medis dokter. Dan berikut merupakan decision rule dari formulation DSS tersebut, yang dari komponen unit layanan, kriteria layanan medis, kemudian kategori pasien, proses klaim BPJS, dan juga komponen jasa medis berdasarkan kontrak atau kesepakatan. Dan untuk rencana evaluasi dari DSS tersebut, yang pertama kita harus melakukan persiapan evaluasi dengan mengidentifikasi sampel pengguna, mendesain survei, dan menentukan metode pengumpulan data. Kemudian yang kedua, melakukan survei, wawancara, dan analisis data selama periode tertentu setelah implementasi. Dan yang ketiga, kita harus melakukan pengukuran terhadap beberapa indikator di bawah ini, seperti indikator kepuasan pengguna, yaitu yang diukur adalah tingkat kepuasan dokter terhadap aplikasi tersebut, fungsionalitas dan kemudahan dari penggunaan DSS. Kemudian indikator yang kedua yaitu waktu pengambilan keputusan, yang diukur adalah waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan medis sebelum dan sesudah implementasi DSS. Kemudian akurasi diagnosis, yang dihitung adalah perbandingan tingkat akurasi diagnosis yang dibuat dengan dan tanpa bantuan DSS. Kemudian indikator berikutnya itu yang dihitung frekuensi penggunaan. Seberapa sering dokter tersebut menggunakan DSS dalam praktik sehari-hari. Dan evaluasi yang berikutnya yang kita lakukan adalah menggunakan metode statistik untuk menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, kita menyusun laporan yang mencakup temuan, rekomendasi, dan rencana perbaikan berikutnya.
Kemudian untuk DSS itu sendiri pasti ada keterbatasannya, yaitu yang pertama, keterbatasan DSS ini bergantung pada kualitas dan kelengkapan data. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mengurangi efektivitas dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua, kesulitan integrasi dengan sistem lain, misalnya integrasi dengan ERM atau sistem manajemen rumah sakit bisa menjadi tantangan menghambat aliran informasi yang efisien. Kemudian keterbatasan yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur, teknologi atau konektivitas yang juga dapat mempengaruhi kinerja DSS ini, terutama di daerah dengan akses internet terbatas. Yang keempat yaitu algoritma yang digunakan dalam DSS bisa mencerminkan bias yang ada dalam data yang dilatih, berpotensi menghasilkan rekomendasi yang tidak objektif. Kemudian yang kelima, kurangnya pengetahuan pengguna. Pengguna yang tidak terampil atau tidak berpengalaman dalam menggunakan teknologi dapat mengalami kesulitan yang mengurangi pemanfaatan dari DSS ini. Dan yang keenam, gaya implementasi dan pemeliharaan. Gaya yang terkait dengan pengembangan implementasi dan pemeliharaan DSS dapat menjadi beban bagi organisasi, terutama untuk fasilitas kesehatan kecil. Dan keterbatasan yang ketujuh, penggunaan DSS memerlukan pengelolaan data pasien yang sensitif dan risiko pelanggaran data atau kebocoran informasi dapat menjadi perhatian yang serius. Kemudian yang kedelapan, perubahan dalam kebijakan kesehatan atau regulasi dapat mempengaruhi juga dari referensi dan penerapan DSS. Dan yang kesembilan, DSS mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan untuk sesuai dengan kebijakan yang spesifik atau protokol medis tertentu yang dapat memakan waktu dari sumber daya di rumah sakit. Ini daftar pusakanya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.